Nah, di episode sebelumnya kita sempat menyinggung nama Kobbie Mainoo. Nah, ini terkait dengan MU. MU ini mulai sadar, mulai waras atau seperti apa? Karena kemarin tuh si Radcliffe mengatakan bahwa akankah mengejar Mbappe? Enggak lah, kita akan mencari next Mbappe. Berarti ada sesuatu nih. Apakah MU nggak punya uang? Apakah Mbappe-nya yang nggak mau? Atau punya ada hal lain yang ingin membangun sebuah dinasti? Ya tadi bener gitu kan. Nah, Sebenarnya ini nih. udah diutarakan Radcliffe udah lama. Yes. Bukan hal yang baru. Memang di interview ini dia bilang begitu, itu betul. Cuman dia, ya gue nggak tahu ya. Gue pernah baca di media mana kalau nggak salah Ten Hag yang bilang bahwa MU ingin invest di pemain muda. Cuman Ten Hag bilang, gue sih fine aja. Tapi ya fans dan manajemen dan media itu harus sadar bahwa untuk bisa membina pemain muda itu butuh waktu. Ya dia kan suka sama Arteta kan. Apa yang dilakukan Arteta 2 tahun terseok-seok, tahun ketiga runner up, tahun 4 juara. Yakin banget. Ujung-ujungnya City yang juara. Tuh, udah pakai baju biru. Fans Arsenal pakai baju biru, kacamata biru. Ini. Kalian belum tahu aja kalau Arsenal akan juara. Yeah. Gue yang tahu. Mantap banget lagi tahun keempat juara. Amin. Kan gitu. Ya biar Abrar juga senang Abrar ya. Iya, balik lagi gue. Gimana gue? Abrar kalau Arsenal juara, Abrar beliin gue kaos Arsenal. Asik. Beliin di Tanah Abang, Brar. Tanah Abang. Jadi tren ini yang ingin diikutin karena MU punya presiden buruk dalam pembelian pemain. Mahal-mahal ya. Overpriced. Dan nggak perform. Ya, gini, semua pemilik baru atau pelatih baru pasti punya impian itu. Bangun skuad muda, bla bla bla, ya kan? Tapi apakah berhasil kan belum tentu. Sama kayak Todd Boehly. Kita sebagai fans non fans Chelsea, oke? Iya. Fans non Chelsea, Iya. ngeliat Todd Boehly anjing ini orangnya. Deg-degan juga kan? Semua dibeli. Semua dibeli. Yang diincar ini itu dibeli. Rafinya aja sebenarnya Rafinya itu value-nya tuh gue 20 juta ya. Barca mau bayar 60. Chelsea ngebid 80. Gila. Duitnya lagi banyak. Ini karena Rafinya nggak mau aja. Mudrik udah diincar Arsenal juga. Caicedo, Lavia, dua-duanya Liverpool tuh. Overpriced. Liverpool nggak mau juga. Gue bilang bangke juga nih Chelsea. Nah, itu di awal musim kan, kita bang bong datang semua dibuang. Berapa belas, 12, 13, 14 pemain dibuang-buangin. Yang senior, muda-muda semua. Wah kacau juga nih Chelsea. Pochettino dia beli. Sekarang lihat setelah 28 pertandingan, rank 11 my friend. Rank 11. Yes. Oke. Belum kelihatan lah ya. Artinya keinginan pemilik atau pelatih belum tentu terrealisasi. Nggak gampang juga. Tergantung short term, long term itu kan juga penting juga. Iya, Kan? lu nggak gampang juga bisa ngelihat pemain bagus atau tidak. Kalau dia bilang, ya gua akan beli the next Bellingham, ya gua rasa sebuah klub mau begitu kan. Iya kan? Bisa jadi the next Bellingham, Iya. belum tentu juga. Cuman berapa klub yang bisa beli pemain muda dan bagus dan perform? Ya Arsenal. Arsenal lagi. Oke, ini balik lagi soal MU. Ini kalau kita ngomongin MU, apakah manajemen sudah mulai sadar dan mulai aware lah ya? Gue kemarin beli Onana, beli Anthony, buang-buang duit mahal-mahal gitu. Hasilnya begitu. Apa memang kalian melihat ini kayaknya MU manajemennya sudah mulai waras nih? Iya harus sih. Maksudnya kan mereka juga dikenal sebagai tim yang bisa memunculkan pemain muda. Dari dulu kan, mereka selalu punya pemain muda potensial. Bagus-bagus ya, class of nanti itulah yang paling gila gitu kan. Kesini ada, cuman kan nggak bisa live up to expectation untuk durasi yang panjang. Tapi kan Rashford, Greenwood itu kan juga bagus juga kan. Pemain-pemain yang bisa ada di level itu. Tapi ya balik lagi, konsistensi itu mereka bisa nggak untuk menciptakan. Ini kan kalau pemain muda kan masalah konsistensi. Pemain Barcelona juga muncul aja banyak. Tapi kan bisa nggak lo konsisten dalam beberapa pertandingan terus menerus gitu kan? Nggak banyak yang bisa kayak gitu. Nah United ya mungkin ngelihat potensi-potensi pemain-pemain yang sekarang dimunculin memperlihatkan itu. Salah satunya Kobbie Mainoo. Ya kenapa nggak kita coba untuk bisa meneruskan ya legacy yang mereka punya dulu gitu. Pemain-pemain muda yang bagus, yang bisa mereka create, yang entah belinya mungkin dari klub lain di usia yang masih muda, dipindah transfer di usia yang masih muda, dan akhirnya mereka mencuatnya itu di United.
Dibandingkan ya berapa kali kan tadi Jason bilang, berapa kali jendela transfer kan gagal MU kan. MU. Terutama dari sisi harga, mereka nggak bisa perform. Ya mungkin Casemiro oke, musim pertama oke, musim kedua turun. Tapi dari harga kan tinggi banget. Maksudnya pemain segitu 60 juta ya kalau nggak salah. 60 juta. Untuk pemain seumur sih. Iya, untuk pemain seumur segitu kan terlalu mahal gitu kan. Ya mungkin mereka akan memperbaiki. Ditambah pasti masalah financial yang ada di PSR itu. Iya, Dan Man United kan semua orang tahu Man United habis di acquisition oleh Sir Jim Ratcliffe, orang terkaya di Inggris, kekayaannya sekian Masa miliar sih pound. terkaya di Inggris? Iya, Di Inggris ya? Oh iya? Di Inggris ya dia. Walaupun dia tinggalnya di Monaco, supaya biar nggak bayar iyalah, pajak. pasti. Iya, Van Basten nggak mau aja di bayar Monaco pajak. gara-gara pajak. Benar, makanya. Ntar gua Sehingga mereka kan ingin menghindari itu Manchester United tax kan, bahwa kalau Man United nawar pasti ditawar lebih tinggi. Dan kemarin-kemarin kan tembus terus tuh, Harry Maguire 70, Man United nggak ngambil pas 70, giliran 80 diambil. Anthony segitu, Paul Pogba juga mahal banget. Anthony itu 50 loh. Iya, Mereka nggak mau ambil. benar. Pas menjelang deadline, Ajax nggak mau lepas karena nggak ada penggantian Akhirnya kan, kepepet dinaikin sendiri. cepet, nggak bakalan dibeli. Iya. Dibeli juga. Jadi Ya, kayak ini Maguire adalah dulu 35 awal ya? Maguire, Maguire dan 35. ini adalah awal dari Sir Jim Ratcliffe, teguhnya dia akan mengatakan bahwa nggak ada lagi momen-momen kayak gitu, udah nggak ada seharusnya ya, udah nggak ada ya. Dan kita tahu dari masa ke masa bahwa pemain-pemain muda ini sebenarnya yang sekarang kita udah tahu bagus ya, maksudnya emang nih hindsight, ini kita lihatnya dari sekarang dan masa lalu. Tapi Bellingham ketika dia 16 tahun dia diajak ke Carrington, dia ketemu petinggi Man United, terus MU nggak jadi ngambil. Si Holland ketika Solskjaer di Molde, dan ketika dia melihat Holland main di Salzburg, release clause-nya masih 30 juta euro gitu, nggak diambil juga sama Man United. Ya kita tahu ini karena ya sekarang dia jadi pemain bagus, tapi kan ketika itu tentu pertimbangannya beda. Tapi sekarang kalau misalnya di sistemnya, ekosistemnya Man United lebih bagus, bisa aja mereka mengidentify pemain-pemain muda itu lebih cepat, karena ya tarikan Man United mau gimana pun masih gede Tetap lah, masih besar. tetap gede. Seharusnya Makanya masih mereka pada beli mau. Maceda, BB, dulu BB. Si Carito gitu kan. Katro-katro. Berarti musim depan nih pembelian MU sudah mulai selektif, tapi ada kabar juga mereka tuh sebenarnya nggak kurang uang ya. Pemain Benfica juga banyak, beberapa diincar kan, gelandangnya, kemudian strikernya, malah backnya juga diincar dengan harga yang nggak murah juga, coach. Striker yang kayak Nunes. Iya. Nunes. Maksudnya musim depan MU bakal lebih selektif lah ya untuk belanja pemain. Iyalah, maksudnya terutama di musim ini ya, kebukti nggak semuanya bisa perform gitu. Terutama yang harga termahal itulah yang mereka keluarin, tapi ternyata ya nggak jaminan juga untuk mereka itu. Dan mereka tahu kan pasti klub tuh akan mengasih harga tinggi kalau begitu United yang ngebid kan. Pasti mereka ngasih harga tinggi, dan mereka harus berada atau lebih berani di posisi di mana mereka ya udah gue nggak jadi ngambil, harus berani di posisi itu gitu, nggak egois untuk mikirin ego. Ibarat gini, lu Anthony 100 juta lu bisa dapat winger yang muda, medium sampai umur 25, 3 winger yang harga 30 juta kalau punya itu yang bagus kan. Ya, yang mungkin kualitasnya nggak terlalu bagus tapi punya potensi. Oke. Sama kayak Chelsea. The problem dengan Chelsea, yang dibeli itu kan mediocre semua kualitasnya. Cuman harganya yang nggak mediocre. Dia nggak mau beli barang murah. Harga yang gila-gilaan. Kontrak 8 tahun, Iya. 6 tahun kan kacau. Hancur ya. Apakah MU bisa? Ya kalau si Mudik itu 9 tahun ya kalau nggak salah, 8 tahun. 8 tahun sih. Tapi kan itu udah dilarang sekarang, udah nggak Iya. boleh. Enggak, tapi stuck dengan Mudik 8 tahun. Kasihan amat ya. 5 maksimal Budget sekarang. Chile. Sekarang Iya. 5 maksimal. Jadi untuk gue, ya memang mungkin lebih baik ke depannya jangan beli pemain mahal lagi. Tapi cuman ya kembali lagi. Tuntutan. Iya. MU bisa nggak 2 tahun berada di rank 8 kayak Arsenal gitu? Wes. Tolong gurih Arsenal. Iya kan? Iya, iya. Mereka Bisa harus punya alokasi besar untuk star player memang. United kan is all about star player harus punya gitu kan. Untuk bisa Ya, tapi Redcliffe nggak mau gitu. industrinya tuh harus jalan. Itu kan paling nggak tuh tim itu kan harus punya satu. Dua, si Haaland punya, dia ada di City kan, pemain-pemain seperti itu kan biasa untuk jualannya lah ya. Iya, Untuk iya. jualannya tuh pasti Jersey harus ada juga. nama. Makanya kenapa Mbappe dikaitin terus kan? Karena mereka butuh salah satu lah paling nggak untuk kayak gitu. Berarti untuk Alokasi jualan duitnya jersey untuk juga. kayak gitu. Jangan lagi winger yang nggak jelas namanya, masih biasa-biasa tapi harga mahal. Harganya terlalu mahal. Oke, Udah kita proven star Iya, gitu ya. proven star. kita lihatlah musim depan seperti apa pembelian MU, tapi yang jelas ada satu nama Erikson yang kemarin sempat protes ya. Dia ingin
menit bermainnya itu lebih. Apa memang dia kesel tidak masuk skemanya Ten Hag juga? Menurut kalian ya, apa memang dia sudah mentok lah pas-pasan skillnya seperti itu? Ya, dia nggak perform aja. Nah, atau nggak perform? Ya kalau dia perform pasti dimainin. Masalahnya dia nggak perform. Jadi pemain kayak gini mah harus ngaca aja kalau gue bilang. Eriksen ya. Ya iya dong. Apalagi bermain di bawah tim yang banyak cederanya. Kalau lu perform pasti lu dimainin. Mau lu main jadi back kiri lah, back kanan lah, yang penting lu perform kan. Nah, Eriksen ini berapa kali diberi kesempatan sama kayak Anthony. Berkali-kali jadi starter kan. Ancur-ancuran, ujung-ujungnya 5-6 match terakhir cadangan. Ngamuk, Ya. cadangin. Dan Eriksen kalau dia marah sih wajar-wajar aja. Oke. Dan Erik Ten Hag juga punya hak untuk tidak memainkan dia. Dan pada saat dia dimainkan sebagai subs, nggak bagus-bagus sama juga. Pas aja Gue ya. sih kocak pemain-pemain kayak begitu. Lu mending diem, lu latihan dulu karena lu pasti ada kesempatan untuk bermain. Oke. Ketika itu kan Eriksen emang didatengin sebagai kesempatannya ada kan, dia cuma kontrak 6 bulan sama Brentford, dia nunjukin mainnya bagus. Ya udah free transfer dia datengin, nggak rugi juga buat MU, nggak keluar fee, gajinya segitu, Iya, oke, terus lumayan ya, dia memenuhi objektif ya sejauh ini. Dan kalau dia mau lebih ya mungkin emang udah levelnya jangan ke MU lagi, balik lagi ke tim kayak Brentford atau tim-tim lebih. Kalau di awal emang dia masih sempat nunjukin sih. masih bagus. Maksudnya dia kan megang bolanya yang paling bagus lah di antara pemain United yang lain gitu kan. Pemain tengah-tengahnya ya. Kita bicara mungkin Maino, Casemiro, tapi depannya dia kan ball handlingnya yang paling bagus, vision nyerang ke depannya juga bagus. Cuman kan dia nggak bisa track back ke belakang. Yang dibutuhin sama Ten Hag kan pemain-pemain yang semuanya bisa bergerak lah ya. Iya, transisi. Dia sekarang tiap dia dimainin dia udah nggak bisa nunjukin itu. Jadi wajar kenapa sekarang jadi cadangan mulu. Di awal-awal ya dia dikasih kesempatan karena dia masih bisa nunjukin itu kan. Gue rasa semua pemain dikasih kesempatan, tapi kalau nggak perform ya ditarik. Iya, kayak Amrabat kan awal-awal dikasih kesempatan. Sekarang udah jarang lagi. Udah jarang Karena lagi memang main. Nah, tiap ini dikasih Rashford juga kesempatan nih jelek. belakangan juga agak malas-malesan yang tadi sempat disinggung di awal. Ini sebaiknya pemain kalau memang Bukan belakangan dari dulu begitu. kalau memang masuk dalam apa ya, regenerasi MU yang mengandalkan pemain muda yang work rate-nya kata Viris juga harus oke. Dipertahanin atau memang yaudah lepas lah, kasih kesempatan ke tim lain. Jadi Buang lah. Rashford jual lah. Terlalu lama. terlalu Gue ngeliat lama. kasus, Iya, gue ngeliat terlalu kasus lama, dia betul. tuh kayak Bojan Kirkic di Barcelona. Dia sama Pep kasih kesempatan luar biasa bagus. Cuman kan di level yang lu udah nggak bisa naik lagi lo di tim ini. ya udah Udah, mentok. udah segini lo di tim ini. Ya udah, lu cabut. Padahal kurang bagus apa? Bojan kan di awal-awalnya gitu. Ya Rashford pun seperti itu gitu. Udah kurang lama apa sih dia di sini? 6 tahun? Ya. Udah ada. Dan tanggung jawab Dan dia kan lalu jadi sebagai dia star. adalah orang lokal, Iya, orang star akademi. boy, Makanya Alan local Shearer boy. nyinggung bahwa ini seharusnya dia merasakan tanggung jawab lebih dalam membela seragam Man United, bukan males-malesan kayak dilewatin Ross Barkley itu santai aja. Nah ini yang dia harus tingkatkan dari gamenya. Tapi kalau emang dia nggak bisa tingkatkan, ya Ten Hag juga nggak buta lah. Gue yakin dia pasti ngeliat pemain ini, buat apa gue punya pemain yang nggak mau kerja konstruktif, apalagi pesaingnya nggak Nacho gitu-gitu. Karena sekarang lagi banyak lagi cedera. nggak bisa. Ntar yang cedera balik-balik jangan kaget kalau seandainya Amad Diallo atau Anthony agak perform lah. Jangan kaget kalau si Rashford dicadangin. Oke. Kalau dijual ke MU mau nggak coach? Kira-kira ke Arsenal? Kayak MU. Ke Arsenal. Ke Arsenal. Arsenal buta kali beli Rashford. Enggak. Rashford. Gue objektif. Iya. Gue rasa kalau harganya nggak terlalu mahal, nggak ada masalah. Wish. This guy untuk gue ya, dia tetap punya potensi, punya bakat. Iya. Nah mungkin dia juga udah enak juga di MU, udah butek lah. Jadi harus pindah. Sama kayak lu kerja di perusahaan, let's say lu udah 20 tahun, lu pengen keluar juga bukan karena perusahaan lu ini jelek, tapi pengen suasana baru. Iya, new challenge Iya. ya. Dan gua rasa dia cocok di Arsenal. Arsenal. Ya, cocok di Arsenal. Tapi kan kembali lagi harganya berapa? Iya, pasti gaji mahal. dia kan Iya, gajinya gajinya mahal. kan selalu tertinggi. 375 375 kalau nggak salah. 375 kan gila. Kalau main di Arsenal bisa 175 lah. Mau? Ya kasarnya gitu kan. Iya. Soalnya Seimbang udah dengan tinggi, 1 juta Iya. udah tinggi loh. Benar. Atau di bawah Saka lah, di bawah selevel sama Martinelli lah. Oke. I mean kalau seandainya ya gue rasa dia nggak mau. Iya nggak mau. Iya kan? Kita nggak tahu loh, Coach. Siapa tahu mau kalau Arsenal juara, siapa tahu jadi magnet. Kan? Ya, gue kalau seandainya Arsenal juara, dia mau gaji kecil, gue sih angkut Rashford. Wish. Cuman Rashford harus sadar dari awal, lu main kayak di MU nggak bakalan main lo. Iya betul. Lu harus bisa work rate lu harus level Martinelli.
Iya, dia cuman masalahnya work rate aja sih. Iya, Transisi dia bagus, apa Skill namanya? punya. Iya, dribblingnya bagus, one on one-nya Killer bagus. insting punya. Sayang. Oke, siap. Oke, terima kasih Jebret Team, terima kasih Ko Jasin, Haryo dan juga Firzi. Ini ada satu pesan dari admin. Jadi ada baju dari Login FC. Dari Login FC. Ini pemain yang convert ya, mualaf ya. Ini bagus-bagus nih. Apa lagi? Login FC. Ini belinya di mana ini? Belinya di Jebret Media Shop, ada di Tokopedia, ada di TikTok, ada di Shopee. Dicek aja IG-nya ya. Oke, jangan lupa beli harganya mumpung murah nih, lebaran ya. 150.000 aja ya. Lengan panjang ada nggak? Tambah 20.000 ya, 170 ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di DPI berikutnya. Bye-bye.